Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Basori Muhammad MM. Yang terhormat Al-Ustadz Zainal Abidin SHI ME, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat belajar mengikuti kajian Ramadan secara online dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita tengah mengadakan kajian Ramadan secara online sebagai salah satu kegiatan yang ada pada SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, yaitu kegiatan Al-Jabar, Al-Azhar Jalin Berkah Ramadan. Masuknya acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memberikan keberkahan serta ilmu yang baru untuk kita semua. Masuknya acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Basori Muhammad. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ibu, bapak, orang tua, wali murid, serta putra putriku yang bapak saya banggakan, murid SMA Al-Azhar 9 Jakarta. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Pagi ini SMA Al-Azhar 9 Jakarta memulai kegiatan dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan berupa amaliyah Ramadan. Namun demikian, kegiatan amaliyah Ramadan untuk saat ini sangat jauh beda dengan bulan Ramadan sebelumnya. Ini sudah barang tentu terkait dengan adanya musim bekerja, beribadah, belajar seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang anakku, sukses selalu buat kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Basori Muhammad atas sambutannya serta semangat untuk kita semua agar selalu beribadah, bekerja dengan penuh sukacita. Masuki acara inti yaitu kajian Ramadan yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin SHI ME. Kepada beliau kami persilakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Pertama kami ucapkan terima kasih untuk Bu Nadia sebagai moderator, kemudian Pak Basori selaku kepala sekolah yang memberikan kesempatan yang luar biasa ini tentunya, di mana kami saat ini bisa sharing bersama, jadi belajar bersama sebagai pengisi, juga mengisi diri sendiri tentunya untuk memberi semangat, menambah semangat supaya lebih rajin, lebih giat dalam menghadapi Ramadan pada tahun ini tentunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, kemudian kita juga dikabulkan salah satu doa kita yang pada Ramadan sebelumnya sering kita sebutkan, kita panjatkan. Kita berdoa, Allahumma balighna min Ramadan ila Ramadan. Kita berdoa, ya Allah sampaikanlah saya ini, kami ini dari Ramadan sekarang ke Ramadan selanjutnya. Dulu kita baca itu berarti saat ini Allah telah mengabulkannya, di mana kita saat ini sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu di hari kedua. Maka ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa. Kemudian salat dan salam kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membimbing kita, memberikan jalan kepada kita sehingga kita bisa menemukan nikmatnya menjadi seorang muslim, nikmatnya berpuasa pada saat ini, meskipun kondisi yang tentunya berbeda sudah disampaikan oleh Pak Basri tadi. Tentunya semuanya lebih banyak dikerjakan dari rumah, tapi ketika kita sudah lillahi ta'ala, insya Allah tidak ada satupun pahala yang berkurang, tentunya akan tetap dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semuanya bergantung pada niat kita, dan kita sendiri mendapatkan apa yang kita akan lakukan. Terima kasih untuk para hadirin, para pendengar setia. Kali ini kami akan mencoba menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu adalah meraih berkah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Nah, inti poin utamanya adalah di sini adalah berkah. Jadi kita ingin tahu ada 3 poin penting, yaitu pertama adalah apa itu yang disebut berkah pertama. Kemudian apa saja berkah yang sebenarnya bisa kita dapatkan atau kita raih ketika di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meraih berkah Ramadan dalam kondisi yang seperti saat ini. Nah, jadi ada 3 poin. Tapi sebelum itu kami ingin sampaikan sebagaimana yang sudah kami sharing dengan panitia, ada Pak Alvan sama Bu Lili. Jadi nanti akan ada beberapa kuis Bu Nadia. Jadi kuisnya live. Jadi akan kami sampaikan pertanyaan di selama tengah-tengah ini, betul. Pastinya yang pertama ada supaya untuk mengecek bahwasanya ini udah on duluan anak-anak ini. Nah, ada yang pertama di depan, kemudian ada yang di akhir, kemudian nanti ada resume. Nah, jadi resume kajian secara keseluruhan gitu ya. Tapi secara singkat saja, dan nanti ditaruh di rencana. Kalau kami dulu sebelumnya ditaruh di instastory masing-masing, kemudian di tag di SMA 9 itu. Jadi biar Oke, berarti nanti dipastikan semuanya mengikuti kajian dari awal hingga akhir secara cermat gitu ya Ustaz ya, karena nanti khusus murid-murid SMA Al Azhar nanti akan ada door prize
atau giveaway gitu ya kalau anak-anak sekarang itu. Door prize-nya nanti adalah beberapa pertanyaan yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Zainal, dan jawabannya nanti silahkan kalian tulis di IG story kalian dengan nge-tag ya, tag ke SMA Islam Al-Azhar Yogyakarta. Jadi selain mengikuti kajian juga jangan lupa di follow IG-nya ya, jangan lupa di follow IG-nya, nanti mengikuti dengan baik sehingga bisa mengikuti door prize-nya juga khusus murid-murid Al-Azhar. Seperti itu Ustaz, siap. Untuk waktunya sekitar berapa menit Bu? Nanti bisa 20 menit. 20 menit. Kurang lebih 20 menit nanti kalau misalkan ada door prize-nya, pertanyaannya, jadi anak-anak bisa memperhatikan juga. Mohon diingatkan kalau kelebihan nanti. Baik, siap. Oke. Kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa pembuka hati dulu, pelama hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat Nabi, tapi sebelum Ustaz masuk ke hadis ini, Ustaz ingin memberi penjelasan sedikit tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah di kitab di bahasa Arab disebutkan ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Apa yang disampaikan oleh Nabi atau disandarkan pada Nabi, baik dari ucapan, kemudian dari perbuatan ataupun keputusan. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat, dan keputusan. Keputusan itu berarti bisa jadi para sahabat melakukan sesuatu, kemudian Nabi mengiyakan atau tidak mengiyakan, itu adalah keputusan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini cukup panjang, Ustaz coba bacakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tuwalu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha qad hurima. Nah, ini menurut kami ini adalah hadis yang luar biasa. Artinya ini sudah mencakup apa saja poin-poin plus yang didapatkan, yang bisa kita dapatkan, kita raih ketika Ramadan. Kemudian apa saja peringatan yang sudah Allah ingatkan supaya kita kalau misalkan kita nanti naudzubillah lalai dari Ramadan ini. Ini cukup lengkap dan termasuk penjelasan tentang berkah juga ada di sini. Apalagi berkah Ramadan. Nah, Ustaz akan mencoba memberi satu pertanyaan setelah ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi yang terkenal dengan kedekatannya dengan kucing. Jadi kemanapun dia, ketika kajian atau ketika menulis buku itu, atau tidak itu bukan dari kuantitasnya. Apakah orang yang
memiliki kekayaan, punya materi yang banyak banget, itu berarti pasti berkah? Tidak. Apakah yang hartanya bercukupan atau bahkan mungkin berkekurangan tidak ada berkah di dalamnya? Tidak juga. Nah, tapi kita bisa menilai berkah atau tidaknya suatu itu adalah dengan bertambahnya kebaikan yang kita miliki. Sebagai contoh, ya, ini Bu, ini. Misalkan ini HP saya ini HP, kemudian saya punya HP dan setiap hari saya tekan dengan ini saya bisa menilai HP ini berkah atau tidak, yaitu adalah apakah kebaikan yang saya dapatkan atau saya perbuat ketika saya dekat dengan HP ini bertambah atau tidak. Kalau misalkan teman-teman nih, ini kan anak milenial ya, sukanya main game online. Kalau sampai lupa, sholatnya malah kelewat, itu alhamdulillah. Malam-malam sampai jam 1, jam 2, sayur lail, tidur tengah malam, bangun susah. Nah ini berarti adalah tidak ada berkah. Nah, berbeda kebalikannya, apabila HP ini justru malah mengingatkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, kita misalkan ini pasang alarm setiap waktu sholat. Jadi kalau ketiduran atau kita bisa bangun dengan sini. Kemudian kita jadi semakin rajin ibadahnya. Nah, ini berarti bertambah kebaikan dalam HP yang kita miliki ini. Begitu juga dengan barang-barang yang lainnya. Jadi nggak hanya HP, tapi barang-barang. Percuma saja kalau kita menumpuk banyak barang yang kita miliki banyak barang, tapi ternyata tidak terpakai. Nah, itu berarti tidak ada nilai berkah di dalamnya. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada kelebihan, itu bisa diserahkan kepada yang membutuhkan itu. Nah, itu pengertian berkah tadi ya. Kemudian, nah ini dalam hadis ini disebutkan beberapa berkah yang ada dalam Ramadan. Yang pertama adalah iftaradallahu alaikum siyamuhu. Allah wajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Nah, ini bulan Ramadan ini punya julukan yang diutamakan dibandingkan dengan bulan lain. Apa itu? Bulan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyid itu tuan, bosnya. Kalau kita hitungannya bulan itu adalah bulan Ramadan. Kita lihat di ayat-ayat Quran itu tidak ada bulan-bulan lain yang disebutkan dalam Quran kecuali bulan Ramadan. Muharram, Shafar, Rabiul Awal sampai terakhir tidak ada. Tapi di Ramadan itu ditulis. Bahkan puasa Ramadan juga disebutkan sebagai rukun Islam. Betul. Berarti kalau kita tidak melaksanakannya, berarti kita tidak sah. Tidak sah Islamnya, karena ini adalah termasuk rukun Islam. Betul. Maka ini adalah salah satu keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan dalam Quran, diwajibkan untuk puasa dalamnya. Ini nilai berkahnya di bulan Ramadan yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada tuftahu fihi abwaabul jannah. Dibuka pada bulan Ramadan itu adalah pintu surga. Oh, berarti pintu surga ketika itu dibuka semuanya selebar-lebarnya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ditafsirkan lebih lagi, itu Allah itu dijelaskan bahwasanya itu pintu kebaikan yang membawa kita lebih dekat pada surga, itu semakin diperbanyak oleh Allah. Bahkan bayangkan coba kalau di hadis itu disebutnya tidur puasa. Nah, itu kan disebutkan sebagai berpahala, itu tidur. Nah, berarti habis itu kita tidur semuanya, tidak. Tapi kajian seperti ini termasuk juga nilai lebih lah ya. Nah, artinya kita laksanakan kegiatan yang lebih produktif, berarti itu adalah akan menambah kebaikan berlipat-lipat, karena Allah juga melipatkan apa yang perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, sini kita biasanya ngaji satu huruf itu disebutkan 10 kebaikan.
Nah, kalau itu di bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan selain Ramadan, di bulan Ramadan lebih banyak lagi, lebih berlipat lagi. Sholatnya juga ditambah sama Allah. Ada sholat sunnah apa? Di setiap malam sholat tarawih. Nah, tarawih bareng berjamaah. Nah, ini kesempatan banget nih buat teman-teman yang cowok apalagi nih di rumah. Sekarang bisa jadi imam untuk paling tidak orang tua, kemudian adik-adiknya, kakaknya bisa jadi imam. Maka dimanfaatkan, bukannya justru malah buat biasa. Hanya dia pakai surat andalan. Suratnya adalah kulhu. Nah, trikul. Memang baik, tetap ada yang lebih baik. Tapi alangkah senangnya orang tua kita kalau misalkan kita tambahin surat itu dengan surat yang lain, kemudian kita perpanjang suratnya, apalagi kalau zikirnya juga banyak, masya Allah, itu pasti orang tua akan senang ya. Tuh, itu penjelasan dari tuftahu abwaabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Berarti semakin banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan ketika Ramadan itu dan dilipat gandakan. Wa yulalu fihi abwaabul jahim, ditutup ketika itu, ditutup bulan Ramadan itu. Apa yang ditutup? Pintu-pintu neraka. Nah, berarti ditutup pintu neraka, tutup blok itu bisa jadi. Tapi biasanya juga ada kebaikan yang tadi penjelasannya. Artinya banyak kesempatan berbuat jihad kita yang mana itu ditutup. Kita sudah dikasih kesibukan banyak yang luar biasa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dikasihkan sama Allah sebelumnya itu. Nah, maka ini kebalikannya, kesempatan kita untuk berbuat jahat ini diminimalisir. Tuh. Wa tughlaqu asr, wa tuwallu fihi syayatin. Dan dibelenggu. Belenggu itu di lockdown. Nah, ini bukan cuma manusia yang di lockdown, tapi setan, syayatin, semua setan ini di lockdown sama Allah ini. Ketika Ramadan di neraka. Nah, kemudian ada pertanyaan biasanya yang sering kita tanyakan tuh, kok masih di bulan Ramadan kok masih banyak yang berbuat dosa, masih banyak yang nyuri, masih ada yang puasa. Bagi kalau yang sebelum-sebelumnya itu pasti ramai berita itu di Ramadan itu adalah warung-warung masih buka. Nah, itu masih banyak sekali. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillah tutup semuanya ini. Nah, sebelum Ramadan sudah tutup. Apa penjelasan dari dibelenggu oleh setan-setan di Ramadan? Nah, ini penjelasannya itu oleh Imam Nawawi itu disebutkan bahwasanya gini, perumpamannya itu seperti ini. Saya ketika bertemu para profesor itu seakan-akan mulut saya itu nggak bisa bicara. Jadi saking lihat profesor ini pinter. Nah, saking merasa lebih hebat. Nah, begitu juga seperti ini di saat ini setan-setan tuh merasa luar biasa kemuliaan Ramadan ini, seakan-akan dia nggak bisa untuk ganggu manusia. Nah, yang menjadi masalah adalah tingkat keimanan kita masing-masing. Tuh. Jadi ini yang kasihannya setan ini ketika Ramadan ini seringnya terzolimi. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu, kemudian ternyata ada ibu-ibu misalnya mama ngumpul gibah, wah ini habis itu ingat, wah kita habis gibah ini. Nah, merasa kita ini habis ini gara-gara setan. Nah, padahal setan nggak ngapa-ngapain, itu zolimi setannya ini, masya Allah. Maka tetap semuanya mau sekecil apapun mau sekecil apapun gangguan godaannya setan, ternyata tetap kembali kepada kita. Kalau imannya kita kuat, ya akan tetap kuat. Tapi kalau kita melemah, akan melemah. Pertanyaannya, kapan yang kita meningkat? Kapan iman kita? Ya. Al-imanu yazdad wa yanqus, naik turun. Yanqusu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yazidu bit ta'ah, bertambah iman itu kapan? Turun kapan? Ketika kita melakukan maksiat. Jadi semua tetap kembali ke kita masing-masing, ya. Oke. Itu kemudian ini
keberkahan selanjutnya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam. Malam ini bukan malam ini maksudnya, tapi malam yang disebut ini itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Nah, kalau dalam hadis yang paling banyak rujukannya itu, yang paling banyak dikuatkan itu adalah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Nah, ini bisa jadi gini, Allah sudah menyiapkan seperti ini adalah supaya 20 hari awal ini kita itu membiasakan diri untuk meningkatkan, supaya di akhir kita lebih kuat lagi. Nah, maka ini kalau di dalam ekonomi ya, di bidang ekonomi itu ada yang bilang gini, sebuah kesalahan besar ketika ekonomi itu menguat di mendekati Ramadan, mendekati Lebaran. Orang-orang semakin kencang malah belanja itu. Itu memang kalau dari segi ekonomi bagus, tapi kalau dalam segi biayanya, nah itu yang bisa jadi, berarti harusnya kembali bisa jadi kita di sebelum Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau setelah Lebaran sekalian. Nah, karena suatu kita maksimalkan ibadah kita untuk mendapatkan bisa meraih layar terbaik itu. Kemudian ini lain. Nah, ini yang positif ya. Terakhir, ini yang peringatan sama Allah ini. Barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan selama Ramadan, maka dia berarti dijauhkan di bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja yang sudah Allah kasih kebaikan banyak, dia nggak bisa dapat kebaikan, apalagi di bulan-bulan sebelumnya. Ini yang peringatan keras oleh Allah. Nah, Rasul pun pernah mengaminkan doanya Jibril. Ketika itu Jibril bilang, ya Allah, celakalah bagi orang yang menemui Ramadan, melewati Ramadan, selesai Ramadan, tapi tidak ada kebaikan yang bertambah darinya. Rasul pun langsung mengaminkan. Ini naudzubillah kalau kita sampai melewatkan, menyanyiakan Ramadan yang Masya Allah yang luar biasa ini. Tuh, itu sudah berapa menit? Udah 20 menit. 10 menit lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Ini sudah, yang pertama tadi adalah pengertian berkah, kemudian kedua adalah berkah apa saja yang bisa kita dapatkan selama Ramadan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana sekarang kondisi kita ini selama ada pandemi COVID-19, apa saja keberkahan yang bisa tetap kita raih meskipun kita dalam kondisi yang seperti saat ini. Saya masih ingat nasihatnya Agib, itu beliau masih yang sampai kapanpun insya Allah akan relevan untuk kebaikan. Itu beliau punya prinsip 3M. Tahu gunanya apa itu 3M? Mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari yang kecil, sekecil apapun kita mulai dari kecil. Kemudian yang terakhir adalah mulai dari sekarang, 3M. Mulai dari diri sendiri. Ramadan, gimana kita tetap bisa mendapatkan keberkahan meskipun kondisi ini? Kita mulai dari diri sendiri. Kita muhasabah malam-malam, kita coba niatkan benar-benar lepas HP, kemudian wudhu, sholat, habis sholat jangan tidur lagi. Apalagi ini kalau dulu kan sering nonton bola pas nobar, apalagi pas ada pertempatan Piala Dunia ya. Nah ini kalau sekarang ini benar-benar pada lockdown semuanya, maka ini ada kesempatan kita benar-benar untuk bermuhasabah. Kita coba mengingat-ingat apa sih nilai keburukan kita sebelum Ramadan ini, dan apa yang perlu kita perbaiki selama Ramadan ini, supaya selesai Ramadan itu kita termasuk orang-orang yang tak takut. Kalau supaya puasa itu supaya lakum tak takut gitu. Kapan seorang bisa disebutkan sukses Ramadannya? Itu tidak bisa kita lihat ketika Ramadannya, tidak bisa. Karena puasa ini adalah yang tahu adalah Allah dan kita sendiri. Bisa jadi si A ini dia menanya puasa, Masya Allah dia nggak makannya. Tapi ketika masuk rumah dia bilang sembunyi-sembunyi minum karena nggak sahur gara-gara main game malamnya. Itu bisa jadi.
kita bisa melihat sukses atau tidaknya puasa seorang itu adalah ketika selesai puasa ini. Syawal nanti selanjutnya seperti apa? Apakah dia lebih baik daripada sebelum Ramadan atau ternyata sama saja atau naudzubillah kalau lebih buruk. Nah, sama seperti kita melihat orang haji itu mabrurnya, baiknya suksesnya hajinya kapan? Ya bukan pas haji itu, tapi ketika dia pulang dari haji, dia lebih baik atau tidak situ. Di situ kita bisa menilainya. Maka kita menilai sukses tidaknya sesuatu ada kita selesai dari mengerjakan sesuatu tersebut. Itu. Kita mulai dari sendiri. Tadi kita sampaikan itu ya. Yang kedua, mulai dari yang kecil. Nah, mulai dari kecil ini saya ikuti follow seorang influencer namanya Dr. Tirta. Tahu ya. Ini karena baik kita share saja, nggak masalah ya. Beliau itu adalah lulusan kedokteran UGM, nilainya kamblot, tapi beliau milih untuk jadi usahawan. Itu punya bisnis UKM sneaker, suatu ini sneaker yang wah itu luar biasa, dan itu ada produk asli Indonesia. Itu beliau kita riset ini beliau tetap menghidupkan jiwa kedokterannya. Beliau tetap aktif dalam pendanaan, penggalian dana, bahkan terkumpul bisa sampai lebih, yaitu diserahkan ke yang lain. Apakah kita harus seperti itu beliau itu? Tidak. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Kita tetap bisa mengerjakan kebaikan sekecil apapun. Di salah satu postingan beliau itu meng-share ada seorang anak kecil yang dia itu menyerahkan celengannya, semuanya celengannya dikumpulkan, diserahkan ke tempat donasi, kemudian diberikan ini Pak, ini untuk sumbangan untuk APD ataupun yang lainnya selama COVID-19 ini. Masya Allah, itu bisa, itu berarti anak itu adalah seorang influencer. Maka beliau bilang seorang influencer itu bukanlah seorang yang banyak followernya. Jadi dinilai influencer bukan dari followernya, tapi dari seberapa bermanfaat dia, seberapa bermanfaat seorang itu bagi yang lainnya, berapa banyak yang merasakan manfaat kehadiran dia. Itulah seorang influencer sejati. Jadi bukan dilihat dari followernya. Bahkan beliau mengajak ada gerakan, ayo kalau misalkan beli makanan di Gojek di pokoknya ojol itu beliau mengajak beli tambah satu nanti buat sopirnya duanya mas. Betul. Nah, ini kita bisa mulai dari kecil. Misalnya kita naik mobil, misalnya anak-anak teman-teman sama keluarga naik mobil, kemudian ada yang jualan cilok atau jualan apa, beli. Kalau dilebihkan, bisa dilebihkan. Ustaz, saya udah kenyang, tapi saya tetap ingin segera beli, kemudian nanti kamu kasihkan ke yang lebih membutuhkan. Wah, itu berarti dapat dua. Satu, kamu membeli, kemudian memberikan, lalu kamu dapat dua, lipat-lipat Ramadan. Dan tidak perlu kalau istilahnya di share di ini, tidak perlu. Apalagi kalau memang ada yang beberapa masalah yang beberapa kebaikan itu harus ditampakkan. Di foto ini ada beberapa yang ngasih ojol giveaway kan gitu. Itu tapi kalau menurut kita tidak perlu, cukup kebaikan sekecil apapun kita kasih sebanyak apapun. Tidak perlu. Kunci ikhlas itu satu. Ikmal insa, kerjakan lupakan. Udah cukup. Udah kerjakan lupakan, selesai. Kerjakan lagi, lupakan lagi, selesai. Itu yang mulai dari yang kecil. Nah, yang terakhir adalah mulai yang sekarang, yang soal yang terakhir juga. Yang terakhir supaya kita tidak menunda-nunda sebuah kebaikan yang selagi kita bisa kerjakan. Mari kita mulai dari sekarang. Tidak perlu nanti nunggu nantilah 10 hari terakhir Ramadan nanti biar siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Siapa yang bisa menjamin kita ini hidup selama itu? Allah alam. Allah sudah menentukan garisnya, maka kita manfaatkan waktu yang kita bisa. Jadi itu 3 tips supaya kita
tetap bisa mendapatkan berkah selama bulan Ramadan ini. Pertanyaan keduanya Ibu berarti Ustaz minta sebutkan konsep 3M yang barusan kita sebutkan tadi. Ada satu tadi di awal, kedua pertanyaannya ini yang kedua ini. Kemudian yang mungkin yang terakhir adalah tuliskan beberapa poin penting yang bisa didapatkan selama kajian yang baru kita kerjakan ini. Tuh. Jadi ada 3. Pertama, kedua tadi pertanyaan, dan ketiga adalah baru yang ada sedikit saja, tapi nanti di share di Instastory, kemudian di tag di SMA 9 Al-Azhar. Tuh. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian tetap apa namanya? Siap. Oke, terima kasih Ustaz. Masya Allah sekali kajiannya luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, yaitu mengenai meraih berkah di bulan Ramadan, khususnya di tengah pandemi COVID ini ya Ustaz. Salah satu kenikmatan keberkahan yang patut kita syukuri adalah kita benar-benar bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Kayak tadi Ustaz juga menyampaikan bahwasanya apalagi untuk anak-anak putra menjadi kesempatan menjadi imam di rumahnya. Nah, sekaligus mempraktekkan hafalan-hafalan yang pernah dipelajari di sekolah maupun di boarding seperti itu biasa. Jadi selama ini kan sudah hafalan. Nah, hafalannya itu dipraktekkan supaya lebih awet hafalannya gitu ya Ustaz ya. Nah, dan juga tadi banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini, dan sekali lagi keberkahan itu sedikit merangkum dikit aja sebelum nanti malah jadi bocoran bahasa ya. Nah, itu adalah berkah menambah kebaikan, banyak sekali kebaikan di bulan-bulan lain, apalagi di bulan ini, yaitu bos bulan gitu ya Satya. Dan juga salah satunya terbuka pintu surga, bukan berarti pintunya terbuka, tapi kesempatan untuk masuk surga itu jauh lebih banyak di bulan ini dibandingkan bulan lainnya. Jadi bisa kita bersemangat lagi untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Nah Ustaz, sebelum kita berdoa bersama, mungkin ada sedikit tips dan trik. Nah, gimana sih biar anak-anak ini jadi semangat? Nah, kadang kan apalagi kalau anak zaman sekarang itu yang namanya iman Yazidiyangkusnya itu naik turunnya itu cepat banget gitu loh Ustaz. Ada yang nambah pagi lagi semangatnya, siangnya udah lemes lagi, udah malas lagi. Nah, gimana sih tips dari Ustadz biar keimanan kita itu jangan sampai turun lah, kalau bisa paling nggak stabil baik kayak gitu Ustadz. Mau Ustadz? Oke, terima kasih. Ini berkaca dari pengalaman ya. Ya. Supaya iman kita naik dan menjaga supaya iman kita tetap naik itu, kalau bahkan mungkin sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang itu menjadikan orang tua sebagai prioritas. Jadi kita lihat orang tua kita susah payahnya, kerja kerasnya orang tua kita. Bapak walaupun secuek apapun bapak gak pernah menyusui, tapi pastinya mencari nafkah supaya ibu bisa menyusui pun juga hitungannya adalah sebuah sifat sayang pada anaknya. Jadi apalagi ibu sebagai yang melahirkan kita, sudah mengandung kita 9 bulan, jadikan itu prioritas. Jadi ketika kita lagi malas, kita ingin nih, orang tua ini lagi ngapain? Lagi doakan kita. Kamu jam 1 sampai jam 2, jam 3 masih game online, anak kamu masih gitu, kita masih gitu. Orang tua kita bisa jadi udah bangun, sudah sholat, tetap doakan kita. Senakal apapun, sampai setua apapun kita, pasti akan disayang. Tuh. Jadi kita tetap jadikan orang tua sebagai prioritas. Kemudian ya bahkan sampai cobalah sekali-kali itu mumpung di rumah ya, ketika tidur dilihat itu orang tua ketika tidur itu gimana lelahnya seharian nyari nafkah, kemudian buat kita semuanya. Itu jadikan prioritas supaya iman kita bisa
tetap naik. Masya Allah, jadi memprioritaskan orang tua ya. Orang tua itu kunci kesuksesan hidup ya katanya ya. Kalau kita baik dengan orang tua, insya Allah rezeki kita lancar, berkah, dan juga segala ujian itu insya Allah dipermudah ketika kita memprioritaskan orang tua. Kebutuhan orang tua diutamakan dibandingkan keinginan kita sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Ustaz untuk tipsnya yang berdasarkan pengalaman dan juga mungkin baru juga untuk kita atau pengingat kembali untuk kita bahwasanya banyak sekali keberkahan yang bisa kita raih di bulan ini. Salah satu tips dari Ustadz adalah memprioritaskan orang tua. Nah, ini kesempatan kita berbakti kepada orang tua mumpung kumpul di rumah. Nah, jadi banyak waktu untuk berbakti kepada orang tua kita. Seperti itu Ustadz. Dan selanjutnya kita akan berdoa bersama, bisa diikuti oleh teman-teman hadirin yang menonton live ini. Semoga bisa memberi keberkahan kepada kita semua. Monggo. Ini doa ini sebetulnya pertama ingin kita tujukan kepada orang tua kita. Kemudian untuk teman-teman, untuk kita sendiri, kemudian khususnya Ustaz juga ingin ikut tetap mendoakan teman-teman kelas 12. Nah, kelas 12 yang di Borimun kami ampuh anak-anak. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah masuk kampus yang dituju dan masih ada beberapa yang masih berjuang. Tetap jaga istiqomah untuk belajar. Hati-hati, 3 hal yang bisa merusak orang itu yang berkumpul dalam satu waktu itu adalah waktu kosong, masa muda, dan harta. Punya waktu kosong, lagi muda, harta melimpah, ini hati-hati. Ini berarti akan menjadi celah untuk kita untuk lalai. Nah, maka masih ada Juni kalau tidak salah UTBK, itu silahkan dimanfaatkan belajar TPS nih, tes TPS. Nah, yes, oke. Itu silahkan di maksimalkan. Mungkin boleh hiburan, boleh hiburan butuh, tapi sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kita doakan semua itu semoga juga kelas 12 ini dimudahkan untuk bisa mencapai kampus masing-masing yang diharapkan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk membahagiakan orang tua juga. Ketika kalian masuk kampus yang kalian inginkan saja, itu udah orang tua udah luar biasa senangnya. Tuh, kemudian untuk negara kita khususnya dan seluruhnya yang ada di belahan bumi manapun, semoga Allah selesaikan, Allah rampungkan pandemi COVID-19 ini. Kita baca Sayyidul Istighfar, kemudian kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbana ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami, khususnya siswa-siswi Al-Azhar Global School, begitu juga siswa-siswi kelas 12 yang masih berupaya berjuang untuk bisa masuk ke kampus yang dicita-citakan masing-masing. Ya Allah, permudahkan urusan kami, segala urusan kami khususnya dalam kebaikan. Berilah kemudahan pada kami untuk melakukan kebaikan dan ingatkan kami, jauhkan kami dari segala keburukan. Ya Allah, selesaikanlah apa yang menjadi musibah
bagi kami khususnya pada pandemi COVID-19 ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Zainal Abidin atas waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa menambah keilmuan kita tidak hanya saat ini, tapi bisa juga kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Nah, anak hadirin sekalian, khususnya anak-anakku SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta, untuk door prize-nya jangan lupa ada 3 pertanyaan selama kajian berlangsung. Silahkan kalian jawab dengan diupload di IG story kalian dan di tag ke SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta, seperti itu. Nah, dengan berakhirnya doa bersama, maka berakhir pula kajian Ramadan pada kesempatan kali ini. Saya Nadia Mardatillah selaku pembawa acara dan juga moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.